Oke, kali ini kita bukan mau apa-apa. Bukan mau apa-apa. Kita mau review. Jadi tapi ini kita reviewnya lain dari yang lain. Dari yang lain, dan kayaknya ini akan menjadi apa ya? Konten yang paling gue nggak suka kayaknya. Iya, sepertinya juga begitu. Gue juga kurang suka ya. Ini kita langsung cobain review makanan dari rating terburuk yang ada di ojol. Di ojol. Ya sekali. Yang pertama, oh salah ya. Salah. Kita mengucapkan sekali lagi ya. Selamat. Di video yang kemarin gue nggak ada gitu ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasanya diterima dan selesai sampai Lebaran. Perfect lah intinya ya. Oke. Nggak ada yang bolong-bolong. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Nah, yang pertama itu gue beli sejenis ayam gunting, ayam yang Taiwanese chicken itu. Lihat nih. Ya, harganya murah, cuman 14.000 saja. 14.000 saja. Ini kita nggak tahu nih. Harga aslinya 18.000, terus lagi ada promo 14.000, dan gue beli 3 varian. Tapi ini nggak sebut merek lah kita nggak mau sebut merek apa, karena di Padang juga banyak yang jualan kayak begini. Kita nggak sebut mereknya apa, yang penting kita beli. Nanti kalian bisa cek sendiri di Gojek kalau pengen tahu. Kalau kepo cari aja sendiri di Gojek. Dia yang ini ala silin lah. Iya, dia ala silin, ala Taiwanese gitu ya. Porsi terlampau sedikit, terlalu asin karena banyak bumbu. Oke. Ini masih biasa. Masih oke lah. Ini bisa jadi selera. Kadang-kadang kan ada yang pengen bumbu micinnya banyak. Iya, benar selera, ya. Oke. Selera. Hambar dan pahit, porsinya kecil. Jadi ini mungkin kita udah bisa menilai ini masalah porsi nih. Porsi ya. Tapi rasanya juga hambar dan pahit. Mungkin dari bumbunya kali ya. Kita nggak tahu jenis bumbunya gimana. Nggak seperti tepung silin, cuma seperti ayam goreng tepung. Ya iya kan, ayam goreng tepung, bro. Gitu kan. Jadi gimana sih nih yang komen? Tapi kita nggak tahu. Kita belum pernah nyobain sama sekali. Iya. Mungkin aja ini komentar-komentar yang mungkin udah berbulan-bulan, yang udah panjang gitu kan. Mungkin sekarang udah ada bebenah. Mana tahu ya, lebih baik ya. Ini terakhir nih komennya nih. Ini juga dia kasih poin 1.0. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Kirain ayam silin beneran. Rupanya tepung dibanyakin. Porsinya mini kali. Dengan harga 16.000, 10 biji potongan mini. Sekali lahap habis. Kita langsung cobain ya. Nah, maksa nih. Kita udah beli nih yang ayam silin-silin itu, yang ala silin. Dan gua agak surprisingly kenapa bungkus plastiknya kayak begini. Ya. Kayak sorry to say tempat sampah. Iya, maksudnya kayak makan pinggir jalan banget gitu. Iya, kenapa harus gitu, kayak yang warna hitam begini? Ya, enggak tahu, mungkin pilihannya ya. Apalagi food harusnya yang bersih, yang jernih, clean gitu ya, kelihatan ini rapi. Ya, gua nggak suka. Ya, balik lagi preference ya. Oke, kita langsung cobain. Ini ada mereknya, nanti tolong di blur ya, editor ya. Nih, ya kalau yang tahu ya nggak apa-apa juga. Tutupin. Kalau misalkan mana tahu nih yang punya beneran yang punya nonton, berarti kan harusnya ya itu tadi kita balik lagi tuh. Kita balik tadi tuh harus bebenah gitu. Review jujur aja gitu. Ini rasa barbecue. Nah, ini rasa yang spicy yang ini ya. Jujur dari looks-nya, nanti kalian lihat ada looks-nya. Looks pertama itu yang barbecue ini menurut gua nggak apa sih namanya itu, kayaknya pedes deh. Yang pedes. Kita tolong mau tukar. Sama aja kan kita cek juga. Oke. Menurut gua ini looks pertamanya itu sangat tidak menggiurkan. Mohon maaf nih kayak gini nih. Kalau misalkan memang omongin soal porsi, memang porsinya kecil, dikit banget. Dan itu 14.000 ya. Gua nggak bisa komen kalau itu ya. Tapi memang porsinya kecil. Tapi tanpa berbasa-basi. Mana tahu rasanya. Langsung saja. Ya. Cheers. Cobain, cheers.
Wah gila. Jujur dari rasa barbeque-nya doang gue nggak ngerasain barbeque-nya, cuma rasa asin, manis sedikit. Terus ayamnya gue hampir nggak berasa sih. Gue cuma berasa kayak tepung cuy gitu doang. Nah, kayaknya memang ayamnya juga nggak di seasoning gitu deh kayak. Lagi ya? Kalau dibilang hambar beneran hambar. Kok ini yang spicy rasanya beneran sejujurnya cuma rasa bubuk cabe doang. Ya kan Pak? Cobain deh. Itu parah banget deh. Ini bubuk cabe masalahnya. Dan lu tahu sendiri bubuk cabe itu nggak ada rasa, cuma pedes doang. Pedes doang benar. Tapi memang nggak ada silin-silin. Nggak ada sih, ini emang ayam goreng tepung sih. Kalau ini luarannya masih berasa gitu kan, dalamnya memang hambar. Ini literally tepung dikasih bubuk cabe. Benar. Rasanya gimana? Garamnya nggak ada, manisnya nggak ada. Totally pedes, hambar. Hambar dan pedas. Jadi parah sih ini. Ini not recommended. Sangat tidak rekomendasi. Nah, kalian lihat ini rasa seaweed. Gua bingung. Nah, gua bingung. Ini rasa seaweed katanya. Tapi menurut gua ini ijonya kok kayak ijo pandan, bro. Ini mau bikin yang hidangan savory atau sweet? Sweet. Lu mau bikin cendol? Ya, mohon mangap ya. Cheers. Kita coba aja. Cheers. Nggak, parah juga. Malah enek gitu. Dia juga pakai bumbunya yang nggak bagus nih. Parah ya, enek gua. Ada amis. Gua jarang ngelepeh makanan kalau kalian lihat. Kalau sampai gua lepeh itu berarti nggak enaknya keterlaluan. Parah. Asli, ini parah banget. Ada amisnya dan ada bau nggak enak ya, nih. Gua nggak ngerti ini apa. Dan rasanya tuh asin banget. Asin. Dia juga pakai ya bumbu-bumbu kayak begini. Menurut gua juga nggak premium ya. Mungkin bumbu yang murah-murahan kali ya. Maksudnya, gua jujur nggak recommended sini. Nggak usah beli lah. Parah. Nggak usah lah. Jadi ini bener-bener big no. Ya. Dah. Ya, berarti untuk yang ayam ala silin ini big no. Not worth it. Not recommended. Dan mending kalian komennya bener. Ya, mending kalian beli salah satu merek yang enak yang gua sering beli, kita sebut nih. Boleh. Happy Chicken. Di Nipah dan di Bandar Purus itu ada. Kalau kalian suka ala silin tuh enak. Kita langsung ke makanan yang kedua. Nah, jadi ini ratingnya kali ini gue beli seblak. Nah, ini tentang dan seblak-seblakan lah. Ya, seblak dan cireng. Dan ini ratingnya di GoFood itu 3,6. Nah, kita bacain komennya. Nggak ada enak-enaknya, rasanya nggak jelas. Apalagi yang dipesan udang yang datang ke piting. Lu harusnya lu bersyukur dong ya. Bersyukur, iya. Pesannya udang datangnya ke piting-piting kan lebih mahal. Ya, oke. Setahu saya seblak itu ya kerupuk seblak, ini kerupuk Palembang. Kan ada-ada aja tuh. Rasanya entah apa-apa. Bikin menunya membingungkan. Contoh seblak ceker dengan harga yang udah ditentukan. Tapi pilihannya ada ceker dan harga yang berbeda. Porsi pun nggak sesuai. Mau kasih bintang 1 bintang tapi nggak tega. Nggak ngerti kenapa bisa jadi item paling laku. Gambar dan yang nyampe ke rumah jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau kalian mau order di sini, kayak gini misalnya gue mau pesen seblak biasa, ya, add to cart. Nah ini kalian harus pilih levelnya. Kalau tidak pedas itu gratis, pedas itu lu bayar lagi 1.500, sangat pedas bayar lagi 2.000. Nah kalau ada tambahan, lu nggak bisa nggak ada tambahan, harus ada tambahan. Wajib di sini ya. Kalau lu order di sini wajib. Maksa dia. Ada telur ceplok, telur dadar, sosis, nasi putih, chicken nugget. Itu harganya 5.000, ramen juga 5.000, telur puyuh juga 5.000, terus mozzarella 8.500. Lu harus pilih dari salah satu dari itu. Nggak boleh kosong. Nah terus yang gue bingungin lagi nih, ada size lagi nih, ada ukurannya. Ada ukuran kecil, normal, besar, menengah. Tapi yang ready cuman besar dan menengah. Yang kecil dan normalnya kagak ada. Jadi gue bingung. Stok, dia bilang. Jadi gue bingung, kenapa yang besar ada, yang menengah ada, yang kecil dan normal kagak ada? Kan ini porsi doang sebenarnya. Iya, kan? Porsi doang, tinggal lu bagi aja nih. Bagi aja. Kalau misalkan cupnya nggak ada, ya udah sesuaikan aja dengan komposisinya. Jadi ini gue bingung nih, yang jualan halu atau gimana, ya kan? Ini juga lu harus beli minumannya.
Wajib. Wajib. Wajib hukumnya. Iya. Nggak, no drink, kosong, out of stock. Jadi kalau nggak bisa pilih nih, kalau nggak pakai minum kagak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Es kosong juga kosong. Gue bingung juga, es kosong itu kan cuma es batu. Lo kasih es, ya kelar. Jadi tadi gue beli cireng satu sama beli seblak. Nah sebelum gue berjilid-jilid ria, ini cireng itu cuma segini. Gue mau bikin tebak-tebakan. Lu post dulu videonya, lu tulis di komen harganya berapa. Berapa harganya? Gemes gak lu? Gemes anjir. Gemes gua. Dikasih sambal ini. Yuk. Ini cireng segini 20.800. Cireng ini cuman aci dan lo beli di, kalau lu bisa bikin kayak anak gua tukang masak, gua bisa bikin, gua tahu modalnya berapa. Paling gocengan doang paling. Kagak nyampe, bro. Nyampe lagi. Ah. Ini lem digoreng gitu ya. Iya, lem benar. digoreng dijual gitu. Dan lo lihat nih, kayak begini bentukannya, keplek-keplek tuh. Nah, nggak ada crispy-crispy. Kagak ada crispy-crispy-nya. Coba deh. Gua nggak ngerti ini apakah udah dimatengin, udah digoreng atau gimana, gua nggak ngerti dah ini. Atau gue yang salah nih ya. Ini udah mateng apa belum sih ya? Ini mohon maaf lagi ya, mohon maaf lahir batin nih. Kagak ngerti nih gue. Kita bulan puasa malah marah-marah gitu ya. Mohon maaf. Kayaknya belum matang dah. Mesti digoreng, masa iya sih mesti digoreng lagi? Dah nyobain dikit aja lah ya. Ini rasa tepung mentah. Ini syarat aja nih, jujur aja. Nah itu kalau cireng kan ada cuy-cuy. Oh, pedes banget. Ini enggak sih, lebih ke kering gitu justru. Pedes banget sambalnya. Gue cireng biasa aja gue nggak doyan pak, apalagi cireng abal-abal gini. Kayaknya belum matang ya. Belum matang. Gue nggak ngerti dia apakah jualan belum matang atau gimana. Dan untuk ukuran 20.000, walaupun ini belum matang, mahal bro. Mohon maaf nih, kagak bisa gue. Kayaknya belum matang dah ini. Belum matang itu. Belum matang. Ya. Oke. Inilah pemeran utamanya. Katanya ini pemeran utamanya. Yes. Sengaja kita buka, ya kan? Apa namanya, agak gitu. Kering kuahnya. Nggak apa-apa, yang penting kalau kering yang penting enak kan. Ini kan rasanya. Yang pasti itu ada. Nah, ini nih yang kerupuknya di komen nih. Tadi nih. Iya, kerupuk Palembang. Nih kerupuknya kayak begini. Nah itu kerupuk ya. Sosis. Terus ini sosis. Kalau ini gue bilangnya sosisnya kayak sosis ribuan kalau ya, yang merek-merek. Turun pak. Oh iya. Oh, okay. Iya. Nah. Yang kayak sosis merek. Oh nice gitu. Iya. Pokoknya murah lah ya. Pasti udah lihat bentuknya. Oh murah. Udah tahu gitu. Iya udah tahu. Terus dia kasih kangkung. Ini gue baru tahu nih ya, di sebelah ada kangkung nih, gue baru tahu jujur. Seyuyurnya. Ya dia pengen memberikan karakteristik sendiri nih, seblak ala Padang gitu barangkali gitu ya. Dan ada mie. Nah ini. Dan memang banyak sama mie aja nih. Iya, dan ini karbo semua. Semua karbo. Gendut-gendut loh, gitu kan. Kita cobanya ya, oke. Ini gimana ini? Nah, nggak mungkin banyak nih karena ini ngeri. Ah, lu ribet dah. Yuk, cheers. Makan. Sebenarnya kalau dari rasanya lumayan sih. Lumayan sih, jujur aja. Bukan nggak enak, lumayan sih. Dia kayak pakai cabai ebi gitu kayaknya ya. Ada rasa-rasa ebi. Apa mungkin dari kerupuknya? Kan kalau kerupuk ini kan kadang kerupuk ikan kan? Wow. Oke, sambal deh. Sambal boleh-boleh. Enak-enak aja. Tapi gue kasih dulu harganya berapa nih? 31.000. Kagak ada ayamnya. Kagak ada dagingnya. Sosis ribuan gitu ya. Cuma ada sosis ribuan. Isinya kangkung doang nih. Nah, tapi memang mungkin harga di Gojek pasti lebih mahal. Iya, oke lah kita potong 20%. 20% rata-rata biasanya. 24.000 ya enggak juga sih, worth it bro. Enggak worth it juga. Ya udah. Ya enggak tahu deh, kita coba mie-nya. Mie sama kangkung dah. Gas dulu deh. Mie sama kangkung ini. Ini pedas dikit aja udah lumayan ya pedasnya.
Ya sebenarnya overall masih enak. Enak. Cuman agak overpriced buat gua. Kalau jujur aja dari segi rasa sih enak banget sih. Enggak. Tapi enggak enak banget, enggak juga nih. Oke loh, sebenarnya oke. Cuma mungkin memang bener nih dari segi komposisi, variannya gitu loh. Dan dia harus mikirin juga nih kalau dia masukin mie di dalam sini udah pasti bakal ngembang gitu. Betul. Dia harus cari solusi sebenarnya. Atau kuahnya dipisah, gitu. Atau mie-nya mungkin agak keras gitu. Dan yang paling gua senang tuh sebenarnya packagingnya bagus. Packagingnya niat nih. Tuh kayak gini buat tempat sambelnya tuh packagingnya bagus. Nah terus ini buat seblaknya dia pakai plastik gini, oke. Untuk rasanya juga oke. Nggak ada yang harus itu, cuman memang overpriced dan mungkin ya kita tahu lah makanan kayak begini udah pasti lah micin-micinan gitu ya. Udah pasti enak sih kalau oke aja gitu loh. Tahu gitu mungkin, ya. Tapi ini dari sudut pandang kita aja. Ya dan kalau buat gua seblak itu harus wangi kencur. Ini gua nggak kebaun wangi kencurnya sih. Dan mungkin harus ditambahin kencurnya. Benar. Ini kalau gua. Terus tadi ada catatan cirengnya. Cirengnya sih parah banget. Cirengnya gua nggak ngerti. Memang belum digoreng, gue juga bingung gitu. Kenapa cireng belum digoreng dia ada di situ dan harganya 20.000. Tapi dia memang tidak menjelaskan kalau ini mentah ya. Gua nggak tahu sih. Apa gue salah? Coba cek ya. Cireng frozen. Wah, berarti memang belum digoreng. Memang belum digoreng gitu kan. Dan dia sepaket dengan gue pesannya es teh tawar. Es teh tawar yang datang ada lemon-lemonnya. Teh hangat dan hangat deh. Hangat tadi hangat. Tuh, ada lemon-lemonnya kayak begini tuh. Sekarang dari segi packaging oke, niat. Gua nggak ada masalah dengan packagingnya. Jadi kalau gua bilang malah ini masih bisa kita rekomenkan. Jadi bukan nggak worth it. Dan yang gua bingungkan itu lu harus dituntut untuk beli minumannya. Ya, harusnya itu dibenahi juga sih itu. Gila sih itu, keterlaluan. Kayaknya baru sekali itu ya, baru kayak begitu. Kecuali kalau lu beda misalnya paket A, paket B ada minumannya, itu wajar ya. Wajar. Kalau ini tuh nggak paket tapi lu harus beli minumannya. Nah itu kan aneh. Oke, kita cobain minumannya. Oke. Udah haus, banyak yang zong, cuma untung aja nih terakhir ini masih oke. Masih oke, nggak yang sampai gimana ya. Nah, minumannya. Gua amazed dengan maksudnya packaging mereka bagus. Niat lah. Walaupun di Gojek rating mereka 3,6 dengan tadi segala macam caci itu. Kita langsung cobain. Ternyata oke juga kan seblak. Ya ini teh tawar ada sedikit asam-asam dari jeruknya ini ya. Kalau gue nggak suka, kalau lu mungkin masih normal oke aja. Lu masih seneng infused water ya bilangnya ya. Oh ini agak pahit ya. Agak pahit karena dari kulit ininya. Kalau gue jujur gue nggak suka ini. Kalau gue masih oke, gue minum begini yang tawar begini gue masih oke. Kesimpulannya mungkin dari yang pertama dulu. Dari yang pertama, it's not worth it. It's not worth it. Yep. Not recommended banget. Nggak recommended karena tadi itu sisanya gue buang. Kita buang. Jadi sekian 10.000 melayang. Buang. Mohon maaf. Kayak tadi melayang. Nah yang kedua ini masih oke. Nanti gue coba ya. Nanti gue coba. Kita goreng. Nanti gua ituin videonya. Gua masukin videonya. Mungkin ya? Singkat aja. Jika nanti kita selipin lah. Kita coba goreng. Apakah kalau yang digoreng jadi enak? Dan apakah harga 20.800 itu worth it? Oke, thank you yang udah nonton. Semoga menjadi referensi buat kalian juga kalau mau beli makanan di ojol Padang, atau juga buat owner nih barangkali yang mendengar, yang lihat, yang nonton, mungkin dengarkanlah seruan kami para hati customer ini gitu kan. Ya, karena kan mungkin ini nanti nih kita bakal nyari yang lain nih. Yes, betul. Kita akan nyari lagi nih yang aneh-aneh nih kan. Cobain, tapi overall ya oke lah, lumayan, ada yang zong ada yang nggak zong. Thank you for watching.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Serta follow kita di Instagram di Rick Wheel Channel. See you in the next video, bye!